Jadi aneh-aneh permintaan tim Zuma ini. Apa tim Zuma atau tim abal-abal saya tidak tahu ya. Ini kalau tim Zuma mesti disiplin mereka ini ya. Supaya jangan aneh-aneh. Kalau Zuma datang di Malang mau debat sama saya, tinggal atur saya datang. Mau ketemu technical meeting lah apa aneh-aneh. Dikira kita ini ada banyak waktu untuk urus mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendeta Muriwali yang tiba-tiba kejang, yang tiba-tiba ngamuk. Ya kok bisa gitu? Ini pendeta kenapa lagi? Tapi memang sering gitu ya, bukan bukan hal yang aneh kalau Muriwali tiba-tiba kejang dan marah-marah. Karena sudah sangat sering kita melihat Pak Muriwali ini marah-marah ya. Malah kalau Pak Muriwali itu menanggapi masalah dengan santai ya, dengan sabar, itu malah kita tanda tanya. Tapi kalau Muriwali menanggapi hal-hal yang terjadi itu dengan marah-marah, ya dengan kejang-kejang itu udah hal yang lumrah ya. Mungkin penonton malah tadi bingung. Ya mungkin tadi penonton bingung. Bang Julius, perasaan Muriwali ini kejang-kejang terus, kenapa malah aneh gitu kan? Harusnya itu hal yang biasa. Oh ya, jadi di sini saya mau minta maaf juga ya. Jadi tadi pembukaan saya salah. Jadi Muriwali untuk kesekian kalinya kejang-kejang, bukan aneh ya. Jadi untuk kesekian kalinya yang benar. Jadi Muriwali untuk kesekian kalinya kejang-kejang dan ngamuk-ngamuk dengan Bang Zuma beserta tim. Kok bisa begitu? Ya, jadi ceritanya Muriwali kan kemarin ditantangin untuk debat tatap muka ya. Mungkin teman-teman masih ingat, dan saya ada buat videonya juga, ada kontennya juga yang membahas tentang Muriwali ditantang debat tatap muka. Dan Muriwali mengiyakan. Ya, Muriwali mengiyakan dengan mengatakan kalau bisa 1 September. Ya, 1 September kemarin, atau nanti di bulan 11. Karena nanti di bulan 9 akhir sama bulan 10, kegiatan dia agak penuh. Bahkan dia di bulan 10 itu nggak bisa diganggu-gugat karena dia nggak di Indonesia ya. Dia mau ke Belanda ngurusin dia punya kuliah. Jadi di sini saya ingin katakan ya, Muriwali ini lucu gitu. Ya, lucu sekali. Kenapa saya katakan lucu? Nanti saya baru bilang ya. Tapi mungkin teman-teman saksikan dulu video dari Muriwali yang kembali untuk kesekian kalinya kejang-kejang dengan Bang Zuma dan tim ya. Kali ini bukan hanya Bang Zuma, tetapi dengan timnya juga. Bagaimana bisa terjadi? Selamat menyaksikan. Itu ada tim Zuma itu di Malang. Entah timnya Zuma atau tidak. Nanti khusus bagian yang ini saya suruh staf saya potong nanti ya. Untuk diunggah tersendiri. Ya, jadi ada tim mengaku tim Zuma di Malang ini. Ngotot ya. Mau ketemu dengan saya atau tim saya begitu. Untuk atur debat. Saya bilang nggak usah ketemu. Tinggal kamu persiapkan acaranya. Kamu kita tentukan tanggalnya, topiknya apa, saya akan datang. Oh, enggak harus ketemu katanya. Kita bicara technical meeting katanya. Technical apa itu? Mesti ada technical meeting atau apa? Tulis bahasa Inggris saja kacau-kacau. Enggak ngerti bahasa Inggris padahal. Tulis technical meeting itu saudara, ya ditulis kayak bahasa Indonesia begitu. Meeting ditulis meeting begitu. Aneh sekali ya. Saya tidak tahu mereka ini timnya Zuma benaran apa enggak ya. Kok timnya Zuma kok model abal-abal begitu ya. Itu kalau timnya Zuma ya. Ini mudah-mudahan Zuma mengontak orang-orang yang itu. Kalau bukan timnya harus dikatakan itu bukan timnya. Saya baru lihat orang kayak gitu ya. Ya, orang gak jelas kayak gitu. Minta ketemu katanya. Kok aneh sekali. Ngapain ketemu? Tinggal atur saja saya datang. Dulu AWF Abdullah Waksian Foundation itu bikin acara debat 2 kali saya datang. Gak pernah saya tidak datang itu. Ya, masih minta ketemu katanya. Aneh sekali. Lalu kita balas. Ngapain ketemu? Tinggal atur saja. Nanti pendeta MIM datang.
Oh, takut ya, takut debat ya, ini aneh ya. Jadi aneh sekali orang-orang ini, saudara ya. Ini mudah-mudahan Suma dengar ini saya potong sendiri nanti ini ya, biar dia tegur itu. Kalau timnya dia di Malang ini jangan seperti itulah ya. Kalau mau bikin acara, bikin saja, saya pasti datang. Gak mungkin gak datang saya. Ya. Kalau kamu undang banci ya, atau ya undang banci atau pengecut ya, mungkin gak datang. Kalau saya akan datang, pasti datang. Gak mungkin gak datang ya. Aneh-aneh permintaan, minta ketemu, buang-buang waktu ya. Ngapain ketemu kamu? Ya tinggal bawa Suma ke Malang, langsung debat aja. Ngapain masih minta ketemu begitu ya? Ya baik, ini video itu nanti yang khusus ini mengenai tim Zuma ini yang aneh ini saya akan potong sendiri biar Zuma bisa lihat ya bahwa timnya itu begitu aneh ya. Makanya saya bilang belajar kepada AWF, belajar kepada Abdullah Wasian Foundation yang sudah berpengalaman mengadakan debat-debat. Silakan belajar sama mereka supaya dapat pengalaman ya. Dan tanya kepada AWF itu, apakah saya ini, pendeta MYM, pernah tidak datang kalau diundang debat? Saya pasti datang. Kalau saya sudah sepakat, saya pasti datang. Yang dulu saya debat sama Masyud itu, ya, itu ada undangan penting sebetulnya. Pas bersamaan harinya itu. Ada undangan sangat penting sekali. Itu ada persekutuan mahasiswa teologi di seluruh Malang Raya. Namanya Permasti. Nah, Permasti ini mengundang saya untuk menjadi pembicara di event mereka itu di I3 di Batu Malang itu. Di I3 itu acaranya, itu kumpulan seluruh mahasiswa sekolah teologi di Kota Malang. Bukan hanya Kota Malang, di Malang Raya. Di Malang Raya. Itu Permasti namanya. Saya batalkan itu karena saya lebih memprioritaskan debat dengan Ustadz Masyud di Surabaya itu. Ya. Jadi aneh-aneh permintaan tim Zuma ini. Apa tim Zuma atau tim abal-abal saya tidak tahu ya. Ini kalau tim Zuma mesti disiplin mereka ini ya. Supaya jangan aneh-aneh. Kalau Zuma datang di Malang mau debat sama saya, tinggal atur saya datang. Mau ketemu technical meeting lah apa. Aneh-aneh. Dikira kita ini ada banyak waktu untuk urus mereka. Iya, teman-teman sudah saksikan ya, dan ya ini suara saya lagi agak berubah karena udah mulai batuk-batuk ya. Di sini makannya gorengan terus juga kering-kering ya, kurang makan buah. Ada sih kelapa di sini banyak. Oke, jadi saya akan jelaskan dulu. Jadi di beberapa minggu yang lalu, Muri Wali ditantang oleh JCC ya, oleh grup JCC, Jojaidin, Cakrawala Cemerlang, Yayasan Jojaidin. Jadi Yayasan JCC siap mengakomodir, ya, siap menyelenggarakan debat tatap muka antara Gurunda Zuma dan juga pendeta Muri Wali. Dan JCC ingin, ya, membahas hal tersebut dengan Muri Wali yang sebelumnya sudah sempat disampaikan melalui telepon saat Bang Jul ya sebagai Amir dari JCC menelepon pendeta MYM atau Muri Wali. Terus dari MYM mengatakan kalau bisa tanggal 1 September atau di bulan 11. Kalau di bulan 11 dia bisa ya, tapi kalau bulan 10 ini dia full jadwal dia, sudah full ya. Oke, terus Bang Jul mengatakan dia akan berkoordinasi dengan timnya atau orang-orang yang tergabung di JCC yang tinggalnya di daerah Malang sekitarnya. Karena kita tahu si Muri Wali ini domisilinya ada di sekitar daerah Malang ya, di sekitar daerah Kota Malang, jadi di daerah pinggiran Malang ya. Terus ini orangnya ya, jadi nggak salah Bang Jul sudah menyampaikan hal tersebut dengan Bang Zuma dan Bang Zuma setuju ya. Bang Zuma setuju, Bang Zuma artinya yang datang, karena kan Bang Zuma domisilinya di Makassar dan debatnya di Malang ya. Di Malang artinya kan Bang Zuma harus ke Malang. Tetapi Bang Zuma bilang dia nggak bisa tiba-tiba. Karena kemarin tanggal 1 September udah mepet sekali. Udah mepet dan kerjaan Bang Zuma juga masih menumpuk. Karena sebelumnya kan Bang Zuma sudah ke Medan ya. Dia sudah ke Medan untuk waktu yang cukup lama. Sehingga pekerjaannya sedikit terbengkalai dan harus segera dia bereskan. Jadi Bang Zuma bilang kalau terlalu dekat nggak bisa karena kerjaannya masih banyak sekali
yang harus dibereskan sama Bang Zuma. Oke, jadi diputuskan akan dibuat di bulan 11. Ya, diputuskan akan dibuat di bulan November, biar semua juga lebih ready ya bagi penyelenggara. Dengan adanya sisa waktu yang lumayan lama, itu bisa lebih mantap. Apalagi bagi JCC ya, jujur bagi JCC ini pertama kalinya JCC menyelenggarakan debat tatap muka langsung. Ya, baru pertama. Kalau yang dulu-dulu kan lebih banyak dibuat sama AWF atau Geraha Mualaf ya, yang sudah sering membuat debat tatap muka. Bahkan besok juga akan ada debat antara dari tim Muslim dengan tim Kristen di Jogja yang dibuat oleh Geraha Mualaf ya, Yayasan At-Tauhid. Jadi bagi JCC ini hal yang baru sehingga mereka butuh waktu yang lebih lama untuk persiapan dan memantapkan agar bisa maksimal ya, agar debat tatap muka tersebut bisa maksimal. Jadi dari JCC meminta kepada Muri Wali, ada nggak perwakilan dari Pak Pendeta ini ya, yang bisa diajak untuk berdiskusi masalah teknisnya. Ya, berdiskusi masalah teknis, misalnya peraturan debat, lokasi debat, ya penontonnya bagaimana, gitu kan. Biar nanti jangan terkesan kita yang ngaturin semua. Tujuannya baik gitu kan. Misalnya dipilih hotel mana gitu kan. Jadi mungkin Muri Wali bisa kasih masukan, oh hotelnya di sini gitu kan. Terus hotelnya di situ kapasitasnya berapa? Misalnya yang disewa adalah hall kecil atau hall besar gitu kan. Kita nggak tahu hall apa yang akan dipakai, ruangan apa yang akan dipakai, tapi kan nanti bisa dibicarakan teknisnya. Berapa orang yang bisa ditampung oleh ruangan tersebut. Misalnya cuma bisa 100 orang penonton. Oke, 100 orang itu bagaimana? Apakah dari tim Muri Wali itu akan menghadirkan penonton 50, sehingga 50 dari Muslim, 50 dari Kristen, biar adil gitu kan, masing-masing bawa supporter. Ya, biar nanti jangan pula dibilang, wah ini kok semua penontonnya dari Muslim. Nanti merasa Muri Wali ini tertekan gitu kan. Wah kok saya jadi tertekan gitu datang ke situ. Supaya kan adil gitu. Ya, namanya juga ini kan debat yang istilahnya di tempat yang netral, bukan di tempatnya Muslim. Kalau di tempatnya Muslim ya mungkin penontonnya semua dari Muslim gitu. Ini kan tempat netral, kalau bisa ya dibicarakan teknis-teknis seperti itu. Terus misalnya ya Pak Muri Wali butuh bayaran nggak gitu kan? Ya butuh istilahnya untuk mengganti waktu yang terbuang, biar dibicarakan juga gitu kan berapa Pak Muri Wali minta. Terus juga bagaimana jalannya gitu, jalannya debat ya, peraturannya bagaimana, biar dibicarakan. Tapi Pak Muri Wali nggak setuju ya, teman-teman bisa saksikan tadi Muri Wali ngamuk, apa itu gitu dia bilangnya, kenapa harus dibicarakan gitu ya. Saya malah lucu gitu, bukankah debat lebih baik itu dibicarakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Lebih bagus kan ada namanya technical meeting, terus ada kita bilang pembahasannya biar jelas gitu. Kalau main asal-asal aja nanti nggak enak. Bukannya kita mau bilang apa ya, contoh udah diselenggarakan nih, ya nggak usah jauh-jauh, yang tahun lalu lah, Geraha Mualaf buat. Tiba-tiba Luga 2 hari sebelum hari H membatalkan acara tersebut. Padahal tiket dia sudah dibeli, hotel dia sudah di booking, semua sudah beres. Tiba-tiba main batal, kan nggak enak. Ya, itu untung debatnya 3 ronde. Ada orang lain. Ya, ada debat yang lain, bukan hanya Luga. Bayangkan kalau debat antara Bang Zuma dan pendeta MIM sudah dibuat nih, brosurnya sudah dibagikan, sudah diumumkan semuanya. Tiba-tiba MIM nggak datang. Ya, bukan dia nggak mau datang mungkin tiba-tiba ada alasan yang tidak bisa membuat dia datang. Misalnya anaknya sakit lah, atau tiba-tiba dia demam ya, MIM-nya yang demam, atau istrinya sakit gitu kan. Karena kan banyak hal yang nggak bisa kita prediksi. Bagaimana teknisnya, apakah akan diganti ke besoknya atau gimana, biar jelas gitu. Karena yang namanya mengadakan debat seperti ini kan ada biaya. Kecuali kita debatnya di rumah saya. Ya kamu datang ke rumah saya siapkan makanan, oke lah, kamu nggak datang pun saya makan makanan saya. Itu masih bisa. Ini kan nggak disewa gedung. Ya, disewa gedung ada tempat gitu. Biar lebih profesional saja. Terus dia bandingkan ya, si Muri Wali bandingkan, dulu saya diundang AWF 2 kali saya datang. Kalau nggak salah ya, memang AWF itu sering mengadakan debat, dan AWF itu istilahnya mereka punya backup.
Nanti kalau si Muriwali nggak datang, siapa yang akan jadi penggantinya? Ada jelas semua. Dan kalau tidak salah, debatnya pun dilangsungkan di sekolah ya, di sekolah, di kampus yang istilahnya tempat-tempat yang mereka bisa dapat itu secara biaya lebih murah. Ya. Bahkan ada yang beberapa memang dipinjamkan ya, karena memang kenal gitu. Itu lebih istilahnya lebih tidak merugikan sebenarnya kalau sempat batal. Kalau ini kan di hotel, ya di hotel kan kita juga punya resiko dong. Sebenarnya Pak Muriwali nggak perlu kejang-kejang gitu, harusnya dihargai ya. Harusnya dia bisa menghargai, toh bukan Pak Muriwali yang datang, suruh aja orang lain gitu. Atau sebenarnya Pak Muriwali berpikir yang negatif. Kalau saya bilang, dari cara dia bereaksi ya, dari cara Muriwali ini bereaksi, dia ini punya pikiran yang kurang baik sebenarnya. Dia berpikir, wah saya mau dijumpai, ya nanti kalau ketemu saya mau diapain gitu kan. Dia berpikir hal yang negatif. Inilah saya bilang orang-orang yang punya pikiran negatif ya, negatif thinking ke orang lain yang kurang baik. Sama seperti Rudy juga gitu kan. Kalau orang ngajak dia jumpa, dia pikir mau diapa-apain. Ini kan nggak baik gitu. Kita datang dengan bersahabat, mau bahas technical meeting, dan nggak suruh dia juga gitu. Suruh aja perwakilan dia kan. Ya misalnya dia punya si siapa tuh Albert Rumapea atau siapalah gitu kan. Albert Rumapu namanya ya. Atau apalah nggak tahu lah. Ya, dia kan punya tim. Kirim aja gitu. Ketemu di mana gitu kan. Ketemu misalnya di coffee shop atau di mall di Malang gitu. Ya, bicarakan teknisnya gimana. Kan baik gitu. Tujuannya baik. Biar semua clear ya, supaya semua jelas gitu. Peraturannya gimana. Ini tiba-tiba kejang-kejang bilang, "Wah, ngapain harus ketemu-ketemu gitu." Loh, diajak ketemu aja marah. Saya baru pertama lihat orang ya mau ngadain debat, ngadain perlombaan ya, artinya pertandingan kita bilang. Mau diajak bahas technical meeting tiba-tiba ngamuk. Tiba-tiba marah-marah dengan mengatakan ini nggak jelas gitu. Ini kan kacau. Ya. Bagaimana mungkin kamu bisa marah dengan hal yang istilahnya ini tujuannya demi supaya debat ini bisa bisa terjadi ya dan lancar gitu. Supaya debat ini bisa bagus gitu. Kan alangkah indahnya kalau debat ini benar-benar bisa menjadi ajang silaturahmi ya dan juga bisa ada kelanjutannya, bukan kali itu saja ya. Debatnya bukan sekali aja, bisa berikutnya gitu. Misalnya kamu bilang, "Oh, saya punya teman juga mau debat." Ya, si Diki Ngadas itu oke, besok saya panggil dia juga gitu. Jadi bagi Pak Muriwali ini lucu, menyikapinya ini aneh gitu. Ya. Masa pendeta cara menyikapi hal seperti ini? Saya sampai bingung gitu. Bapak ini pendeta tapi kok marah-marah aja kerjanya. Diajak ketemu untuk bahas technical meeting, malah dibilang ini orang bahasa Inggrisnya kacau balau. Ya saya nggak tahu ya nulisnya bagaimana. Malah dia komentari yang gituan. Bukan dikomentari esensinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bisa lancar kan. Harusnya Bapak berpikir seperti itu. Kirim aja perwakilan. Ya, kirim aja satu orang perwakilan biar clear gitu. Karena kenapa ya, JCC kan bukan di Malang. Misalnya nih Bang Zuma sudah capek-capek datang, dan bukan Bang Zuma saja tentunya kan, yang lain juga datang ke Malang. Tiba-tiba pas hari H batal. Bagaimana kecewanya? Kan kita harus mikir juga perasaan orang lain. Walaupun Anda bilang pasti gitu kan. Saya nggak mungkin nggak datang. Saya pasti datang. Loh, ya, sesuatu hal itu nggak bisa dipastikan 100% Pak. Itulah di pihak Muslim kita selalu mengucap insya Allah. Kenapa? Nggak ada yang bisa kita pegang, Pak. Ya, nggak ada yang bisa kita pegang. Pasti saya besok datang. Tiba-tiba hari ini saya meninggal. Siapa yang tahu? Tiba-tiba kecelakaan. Nggak ada yang pasti. Karena itulah dibuat gitu kan agreement. Oh, ini kalau tiba-tiba ada hal-hal yang di luar kendali, misalnya diundur jadi kapan gitu kan. Biar clear semua. Ya, sama seperti segala hal, Pak. Oh, saya pasti bayar gitu kan. Saya ambil barang dulu ya, TOP. Seminggu lagi pasti saya bayar. Tapi nggak ada istilahnya jaminannya. Nggak ada istilahnya, oh ini kalau telat bayar gimana, ada denda atau enggak. Ya, harusnya kan ada kejelasan semua gitu. Biar enak lah, sama-sama enak. Tujuannya bukannya mau apa, ya bukan tujuan menguntungkan pihak Bang Zuma. Tujuannya agar debat tersebut terarah. Ya, agar debat tersebut jelas. Bukan debat asal-asalan aja gitu, biar lebih profesional. Jadi clear ya, bahwa ini sebenarnya cara menyikapi aja yang salah.
saya lihat dari si pendeta Muriwali ini ya, agak lucu dia cara menyikapinya. Dan sekali lagi saya kasih kasih info ke teman-teman, kalau memang ini bisa terjadi, mungkin akan diselenggarakan di bulan 11 ya. Ya paling cepat diselenggarakan di bulan 11 dan semua penonton semua berharap ini terjadi. Jadi saya harap Pak Muriwali ini nggak mengecewakan lah pendukung-pendukungnya. Kan banyak juga nih orang-orang Kristen yang ngefans sama Pak Muriwali yang pengen debat ini terjadi, Pak. Ya pendukung Anda gitu kan. Supaya bisa mantap gini. Jadi jauh-jauh hari sudah clear gitu tanggal berapa, promosinya bisa disebarkan gitu kan. Biar orang-orang Malang dan sekitarnya juga bisa hadir menyaksikan Pendeta Muriwali berdebat gitu kan. Mana tahu banyak nih rupanya pengagum-pengagum Muriwali ya dari Jawa ataupun dari luar Pulau Jawa yang bisa istilahnya menyempatkan diri untuk hadir gitu kalau udah tahu jauh-jauh hari ya. Jadi itu saja yang terjadi ya. Kita tunggu nih respon dari Muriwali. Pada dasarnya tujuannya adalah baik, cuman cara menyikapinya nih yang kurang baik ya dari si Muriwali ini. Jadi kita tunggu bagaimana kelanjutannya, apakah bisa nih dibicarakan ya. Apakah bisa gitu. Masa seorang pendeta nggak ada perwakilan yang bisa ngomong gitu kan? Ya. Apakah jemaatnya cuman dia, istrinya, anaknya aja gitu kan? Atau ada beberapa tetangganya aja? Sehingga dia nggak punya orang yang bisa dia kirim untuk mewakili dia gitu. Aneh juga ya. Ini pendeta apaan gitu ya. Bahkan setahu saya ya, Sri Suli Lubis saja kalau diajak ginian masih bisa dia kirim siapa-siapa gitu. Anaknya mungkin dia kirim gitu kan. Ada perwakilannya. Si siapa juga banyak perwakilannya tuh si Saipudin gitu-gitu. Ya dia akan mengirimkan anaknya gitu kan untuk pergi diskusi atau dia kirimkan pengacaranya gitu untuk diskusi. Ini sama sekali nggak ada, kacau juga. Ya, mungkin itu saja teman-teman sendiri yang simpulkan bagaimana si Muriwali ini bereaksi ya, teman-teman Kristen terutama. Kalian lihatlah reaksi dari pendeta kalian ini. Diajak technical meeting membahas jalannya debat, waktunya kapan, ya. Terus masalah kapasitas orang yang datang, ya, dan segala hal, waktu debatnya, jalannya debat, pembahasannya itu pun nggak bisa gitu, malah marah-marah, aneh juga ya. Oke, kalian yang simpulkan sendirilah pendeta seperti apa si Muriwali itu. Dari saya sekian, makasih buat teman-teman yang udah nyimak, dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.